Kenapa gas di Malaysia cenderung lebih stabil sedangkan di Indonesia saat ini gas itu sangat langka, apalagi di ukuran 3 kg? Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun. Dan kiranya angan impian para bosku semua segera tercapai ya. Amin bosku. Beberapa waktu belakangan ini Indonesia di berbagai daerah itu kekurangan stok gas melon atau gas LPG 3 kg bosku. Kita tahu bahwa gas LPG 3 kg tersebut merupakan gas kebutuhan rumah tangga bosku. Jadi berbagai rumah tangga di Indonesia itu pasti kebanyakan menggunakan gas subsidi pemerintah 3 kg bosku. Tapi apa yang terjadi belakangan hari ini ya, gas subsidi pemerintah 3 kg tersebut mulai langka bosku. Banyak masyarakat yang mulai mengeluh nih, banyak masyarakat yang mulai was-was bagaimana nanti jika gas 3 kg ini harganya bisa meroket. Banyak masyarakat yang takut dan mengeluh ya. Banyak juga yang khawatir bahwa kelangkaan gas 3 kg ini itu akibat rencana kenaikan gas 3 kg ini akan terjadi di Indonesia bosku. Ya biasalah kalau masyarakat pasti jika ada mulai masalah atau kelangkaan dalam kebutuhan rumah tangga pasti mulai keluar asumsi-asumsi negatif ya. Karena merupakan hal yang normal juga ya. Karena masyarakat takut terjadi kenaikan harga pada setiap barang atau kebutuhan pokok bosku. Dan tak cuma berhenti di situ saja ya, masyarakat juga mulai was-was mengenai isu peralihan gas 3 kg tersebut ke kompor elektrik bosku. Jadi banyak berita simpang siur yang menjelaskan bahwa gas 3 kg ini kelangkaannya itu disebabkan akibat pemerintah mau menggantinya. Biasanya masyarakat itu memasak menggunakan gas 3 kg. Tapi ada rencana pemerintah untuk menggantikan kebutuhan memasak masyarakat di Indonesia. Mulai dari gas 3 kg itu akan beralih ke kompor elektrik bosku. Tapi itu masih isu ya, isu. Sebab hal seperti ini juga pernah terjadi ya. Seperti kebutuhan memasak di beberapa tahun lalu biasanya menggunakan minyak tanah dan menggunakan kompor sumbu. Tapi tiba-tiba kelangkaan minyak tanah, dan setelah kelangkaan minyak tanah itu terjadi, muncullah wacana pemerintah agar setiap masyarakat Indonesia menggunakan gas LPG bosku. Dan mungkin ya, itu menjadi salah satu faktor masyarakat di Indonesia itu mulai cemas atau was-was apabila gas subsidi 3 kg itu ditarik atau dihilangkan atau dihapuskan dan diganti dengan kompor listrik atau elektrik bosku. Selain masyarakat memang sudah nyaman menggunakan kompor gas ya, di berbagai daerah juga masyarakat itu cemas ketika mereka menggunakan nantinya kompor elektrik bosku. Karena di beberapa daerah di Indonesia, itu termasuk daerah saya di wilayah Langkat ya, pemadaman listrik akibat gangguan itu sering terjadi bosku. Jadi kalau cuaca sudah mulai buruk, hujan deras, angin, itu kemungkinan besar di daerah kami pasti terjadi mati lampu atau pemadaman listrik bosku. Tentu masyarakat akan lebih nyaman ya jika menggunakan gas LPG melon 3 kg itu untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Karena menggunakan gas itu tak mengenal cuaca bosku ya. Meskipun listrik mati atau gangguan listrik, kita masyarakat masih bisa menggunakan gas untuk memasak ya bosku. Jadi meskipun mati listrik, kita masih bisa memasak. Jadi meskipun listrik di daerah kita itu mati, kita itu nggak terganggu ya. Karena kita itu memasak dengan menggunakan gas. Lantas hal ini juga menjadi pemicu polemik di tengah-tengah masyarakat ya. Mengingat bangsa Indonesia itu merupakan salah satu negara penghasil gas ya. Kok saat ini kita itu seperti kekurangan gas? Ya tentunya memang tidak bisa dielakkan ya. Masyarakat sedikit kecewa pastinya karena masyarakat juga pernah mengalami kelangkaan minyak goreng bosku. Dimana kita ketahui Indonesia adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Dan hasil kelapa sawit Indonesia itu saking besarnya, saking banyaknya itu harus diekspor bosku. Tapi di satu masa di waktu itu negara Indonesia di berbagai daerah itu kekurangan minyak goreng bosku. Kenapa bisa ya? Ya meskipun hal itu sudah segera bisa diatasi oleh pemerintah dinas terkait ya. Dan saat ini minyak goreng yang ada di Indonesia itu sudah terpenuhi setiap stoknya bosku. Dan masyarakat Indonesia saat ini tidak lagi kekurangan minyak goreng bosku. Tapi hal itu kenapa bisa terjadi ya? Ada informasi juga mengatakan hal tersebut bisa terjadi akibat ada salah satu oknum yang menimbun stok minyak goreng yang ada di Indonesia bosku. Waduh.
Oke, tak menyimpang dari pembahasan topik kita hari ini, kita masuk kembali ke pembahasan gas 3 kg yang sedang langka di Indonesia ya bosku. Biasanya kita melakukan pembelian gas 3 kg itu di Indonesia, itu kita hanya datang ke warung-warung terdekat, lalu kita membayar dan kita menggantikan tabung antara gas yang baru dan gas yang lama ya. Dan setelah itu kita bisa melakukan aktivitas memasak seperti biasanya bosku. Tapi saat ini akibat kelangkaan gas di Indonesia atau di berbagai daerah yang ada di Indonesia, karena saya tidak tahu apakah ini menyeluruh Indonesia atau hanya di berbagai daerah saja ya. Biasanya kami itu membeli gas di Indonesia di daerah kami itu, kami hanya membayar dan kami mendapatkan tabung baru dan kami menukarkan dengan tabung yang lama. Tapi untuk pembelian saat ini, pembelian terbaru saat ini, kami harus menunjukkan fotokopi KTP ya. Tanpa fotokopi KTP, proses pembelian gas yang dilakukan seperti biasanya itu nggak bisa terjadi bosku. Iya, kalau kita bertanya kepada pemilik kedai atau kenapa sih harus memberikan fotokopi KTP, dia katakan itu memang peraturan baru yang harus kita ikuti. Dan kita bertanya sampai kapan pembelian gas itu harus menggunakan fotokopi KTP. Dia mengatakan ya sampai perubahan peraturan yang kita terima kembali. Sebetulnya setiap warga negara di Indonesia tentunya pasti memiliki KTP ya bosku. Dan tentunya untuk biaya fotokopi atau percetakan pun biasanya harganya terbilang cukup murah ya. Tapi jika kita harus membeli gas baru ke setiap warung-warung itu menggunakan fotokopi KTP, tentunya hal itu sedikit akan merepotkan setiap masyarakat ya. Karena jika kita membeli gas itu harus membawa fotokopi KTP dan dalam 1 minggu berapa kali kita harus membeli gas dan menyediakan fotokopi KTP. Tentunya dari segi kenyamanan, masyarakat Indonesia pasti lebih nyaman menggunakan sistem yang lama ya, tanpa harus menggunakan fotokopi KTP. Ya, kalau mau beli gas, tinggal datang ke warung terdekat dan membayarnya, kita bisa menerima gas baru dan menukarkannya dengan gas yang lama. Tapi kita tidak tahu mengenai sistem tersebut, apakah sistem tersebut mencegah terjadinya penimbunan ya. Karena dikabarkan setiap orang yang memiliki satu KTP hanya boleh mendapatkan satu stok tabung gas 3 kg bosku. Iya, kita harapkan hal itu memang tujuannya ya. Tapi jika masyarakat Indonesia sudah membeli dengan menggunakan fotokopi KTP, nyatanya masih terjadi kelangkaan di berbagai daerah di Indonesia, ya kita tidak tahu sih. Siapa sih yang sebetulnya yang menyetok gas 3 kg ini bosku? Itu hanya asumsi saya dan hal itu belum tentu terjadi di lapangannya bosku. Dikutip dari CNN Indonesia, PT Pertamina Persero telah memastikan komitmen mereka dalam menjaga pasokan energi hingga ke rumah tangga, terutama dalam menyediakan jaminan pasokan LPG, yaitu gas subsidi 3 kg bosku. Dan Direktur Utama Pertamina, Niki Widiati, menyampaikan bahwa saat ini konsumsi LPG subsidi 3 kg mengalami peningkatan sebesar 2% bosku. Walau begitu, pihak Pertamina sudah berjanji dan berkomitmen agar terus berusaha menstabilkan 3 kg subsidi agar segera netral kembali di pasaran bosku. Jadi pihak Pertamina juga sudah melihat hal ini dan sudah membuat upaya tindakan ya agar kelangkaan gas 3 kg atau gas subsidi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, karena setiap masyarakat tentunya setiap hari itu menggantungkan kehidupan aktivitas memasaknya itu menggunakan gas 3 kg tersebut bosku. Lalu apa saja sih yang memicu gas 3 kg ini bisa langka di tengah masyarakat bosku? Jadi beberapa sebab yang bisa terjadi sehingga menyebabkan gas 3 kg di tengah-tengah masyarakat ini menjadi langka adalah penumpukan atau penimbunan gas serta tindakan pengoplosan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena antara harga gas 3 kg dengan gas yang ukuran lainnya itu memiliki perbedaan harga yang cukup tinggi. Jadi itulah salah satu alasan mengapa masyarakat yang ada di Indonesia itu lebih cenderung memilih gas 3 kg itu digunakan dalam aktivitas memasak rumah tangga bosku. Karena perbedaan harganya itu cukup terlihat jauh ya bosku. Dan mungkin itulah alasannya mengapa gas subsidi itu lebih sering habis dibandingkan dengan gas yang non subsidi bosku. Ya, jadi terlepas dengan apapun alasannya, kelangkaan gas di tengah-tengah masyarakat di Indonesia harusnya bisa segera teratasi oleh pihak terkait ya. Karena masyarakat tentunya tidak akan paham, tidak akan mengerti mengenai sistem atau hal-hal yang mengakibatkan kelangkaan gas di Indonesia ini bosku. Dan informasi terbaru kita dapatkan, Pertamina juga telah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg ini. Jadi langkah yang bisa dilakukan oleh pihak Pertamina yaitu dengan menambah stok pasokan gas 3 kg di berbagai daerah bosku. Ya, kita harapkan masalah ini bisa segera teratasi ya. Dan masyarakat juga bisa
tidak lagi was-was atau cemas ya dengan isu pergantian gas 3 kg menjadi kompor listrik ya. Tentunya itu akan merepotkan kembali masyarakat yang ada di Indonesia. Masyarakat di Indonesia itu harus belajar kembali mengenai menggunakan atau mengaplikasikan gas dengan menggunakan sistem elektrik, bosku. Dan terima kasih untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap dukung channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang tidak tepat dalam pembahasan video kita kali ini, bosku. Terima kasih banyak, dan seperti biasa saya mengucapkan untuk para bosku semua tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan ya bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita, dan raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita tidak berjaya, bosku? Sebab kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.